Jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan marah, dan jangan pula membuat janji dikala dalam keadaan gembira, karena semuanya sama-sama merugi dan tidak satu pun menguntungkan. Hello saudaraku, semoga sehat-sehat selalu. Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Menurut sistem pembagian administratif Indonesia, Jakarta merupakan provinsi dengan status daerah khusus. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama, di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Jakarta juga mempunyai julukan The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km, lautan 6.977,5 km, dengan penduduk berjumlah 10.562,088 jiwa pada tahun 2020. Wilayah metropolitan Jakarta, Jabodetabek, yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandara udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priuk, Sunda Kelapa, dan Ancol. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat pertumbuhan uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang, banyak pula yang menjadi komoditas ekspor. Sedangkan untuk sektor keuangan, yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta, adalah industri perbankan dan pasar modal. Untuk industri pasar modal, pada bulan Mei 2013, Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa yang memberikan keuntungan terbesar setelah Bursa Efek Tokyo. Pada bulan yang sama, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia telah mencapai 510,98 miliar USD atau nomor 2 tertinggi di kawasan ASEAN. Pada tahun 2012, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar 110,46 juta per tahun. Sedangkan untuk kalangan menengah atas dengan penghasilan Rp 240,62 juta per tahun, mencapai 20% dari jumlah penduduk. Di sini juga bermukim lebih dari separuh orang-orang kaya di Indonesia dengan penghasilan minimal 100.000 USD per tahun. Kekayaan mereka terutama ditopang oleh kenaikan harga saham serta properti yang cukup signifikan. Saat ini Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti mewah yang tinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%. Selain hunian mewah, pertumbuhan properti Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan penyewaan ruang kantor. Pada periode 2009 sampai 2012,
pembangunan gedung-gedung pencakar langit di atas 150 meter di Jakarta mencapai 87,5%. Hal ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit. Dan pada saat itu Jakarta telah memiliki gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 638 meter. Sebagai salah satu kota metropolitan dunia, Jakarta telah memiliki infrastruktur penunjang berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, serat optik, bandara, dan pelabuhan. Saat ini rasio jalan di Jakarta mencapai 6,2% dari luas wilayahnya. Selain jalan protokol, jalan ekonomi, dan jalan lingkungan, Jakarta juga didukung oleh jaringan jalan tol lingkar dalam, jalan tol lingkar luar, dan jalan tol Jagorawi, dan jalan tol Ulu Jami Serpong. Pemerintah juga merencanakan akan membangun tol lingkar luar tahap kedua yang mengelilingi kota Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Serpong, Cinere, Cimanggis, Cibitung, dan Tanjung Priuk. Untuk ke kota-kota lain di Pulau Jawa, Jakarta terhubung dengan jalan tol Jakarta-Cikampek yang bersambung dengan jalan tol Cipularang ke Bandung dan jalan tol Cipali ke Cirebon. Selain itu, tersedia layanan kereta api yang berangkat dari 6 stasiun keberangkatan di Jakarta untuk ke Pulau Sumatera. Tersedia ruas jalan tol Jakarta Merak yang kemudian dilanjutkan dengan layanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bangkahuni. Untuk keluar pulau dan luar negeri, Jakarta memiliki satu pelabuhan laut di Tanjung Priuk dan bandara udara yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, yang melayani penerbangan internasional dan domestik. Bandara Halim Perdana Kusuma yang banyak berfungsi untuk melayani penerbangan kenegaraan serta penerbangan domestik. Jakarta berlokasi di sebelah utara Pulau Jawa, di Muara Ciliwung, Teluk Jakarta. Seluruh wilayah Jakarta terletak di dataran rendah, pada ketinggian rata-rata 8 meter DPL, dengan titik tertinggi Jakarta adalah 91 meter DPL. Berada di kawasan Buperta Cibubur, Cipayung, Jakarta Timur, yang merupakan ujung terendah dari formasi dataran Jonggol Jatiluhur. Sementara titik terendahnya yaitu 1 meter DPL, dengan lokasi di wilayah Muara Baru dan Pluit, Jakarta Utara, di mana daerah tersebut mengalami fenomena penurunan tanah sejak lama. Karena berada di dataran rendah, mengakibatkan banyak dari wilayah Jakarta sering dilanda banjir. Terlebih di sebelah selatan Jakarta, merupakan daerah penggunungan dengan curah hujan tinggi. Jakarta dilewati oleh 13 sungai, yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Sungai yang terpenting ialah Ciliwung, yang membelah kota menjadi dua, sebelah timur dan selatan. Jakarta berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Kepulauan Seribu adalah kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta. Seluruh wilayahnya berbentuk gugusan kepulauan dengan 105 pulau, terletak sejauh 45 km, 28 mil sebelah utara Teluk Jakarta. Nah, itu dia fakta tentang kota Jakarta, kota terbesar di Indonesia. Oke sahabat, sampai jumpa di lain waktu. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Jika pengucapan omongan berlepotan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika mau. Jika tidak mau, tetap tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di lain waktu dan semoga kalian banyak-banyak uangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.